Oke, Marvin, welcome back to my YouTube channel. Back with me, First Topic di konten Bacot Bola. Ya, sebelumnya gue pengen ngucapin dulu ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah buat teman-teman muslim yang lagi merayakan kemarin. Nah, gue mau bilang minta maaf kalau misalkan gue ada pernah salah kata atau perbuatan ke teman-teman penonton, ke subscriber atau ke teman-teman supporter yang mungkin dari beberapa perkataan gue ada yang menyinggung atau menyudutkan salah satu kelompok atau ras tertentu gitu ya. Ya mungkin semoga alhamdulillah nggak ada gitu. Oke, gue udah lama nggak bikin konten ya, udah 3 minggu. Karena ya mungkin buat teman-teman yang udah follow Instagram gue kemarin tahu banget kenapa gue lama nggak bikin konten. Ya karena gue barusan kena COVID ya, gue positif COVID dan ya 3 minggu gue nggak bikin konten karena gue juga karantina dan yang membuat gue juga nggak bisa produktif di konten-konten gue di channel YouTube gue gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang belum follow boleh aja follow akun Instagram gue di @faristaufik karena gue juga selalu update tentang berita-berita bola atau ya sekedar informasi atau gue sering nge-share beberapa hal tentang sepak bola yang mungkin teman-teman butuhkan atau ya nggak ada, intinya gini lah, nggak ada salahnya juga buat nge-follow gue, gratis juga, gue nggak minta kalian untuk bayar untuk follow gue, oke? Dan ya langsung follow aja @faristaufik. Dan ya di episode kali ini di Bacot Bola gue bakal bahas masih cukup hangat menurut gue karena masih seminggu ini berita ini muncul, yang dimana ya based on my title gue bakal bahas Rans Cilegon yang gue mencium bau-bau mereka bakal menghilangkan nama Cilegonnya. Jadi ini cukup sulit juga gitu ya, karena gini, setelah Raffi Ahmad ya dan beberapa petinggi dari Rans Cilegon FC menemui Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Muhammad Iryawan, dan dalam pertemuan itu juga dibahas bahwasanya Bapak Iryawan menjelaskan tentang regulasi pindah home base atau ganti logo atau ganti nama klub gitu ya, dan ini mengerucut dengan bahwasanya Rans Cilegon ini yang memang barusan juga memindahkan kalau memindahkan gue masih belum tahu ya. Cuman kalau nama dan logonya udah ganti nih. Dan namanya juga ada embel-embelnya perusahaannya si Raffi Ahmad yaitu Rans. Dan untuk home base gue nggak tahu di mana mereka mainnya gitu. Terlepas memang akhir-akhir ini memang aktivitas mereka sebenarnya lebih banyak di Jakarta daripada di tempat asalnya itu di Cilegon. Atau sebenarnya kayak nggak cocok juga sih namanya Cilegon tapi mainnya sering di Jakarta ya, kayak beberapa tim Papua yang sering jadi tim musafir gitu. Tapi maksudnya terlepas dari nama Cilegon yang memang disematkan kepada nama klub ini, memang awalnya nama Cilegon ini memang tetap disematkan untuk menghormati ya atau memberikan penghargaan untuk klub sebelumnya yaitu Cilegon United dan khususnya supporter mereka itu The Volcano. Setelah pertemuan kemarin menurut gue kayak gue mulai mencium bau-bau kayak ya mungkin bisa aja ganti nama gitu. Dan menurut gue ini kayak nggak sesuai aja dengan beberapa statement beberapa bulan sebelumnya, yang dimana ini bener-bener kontradiksi banget ya. Maksudnya nggak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh petinggi dari Rans Cilegon FC yang bilang bahwa oke, kita bakal pakai nama Cilegon, cuman mereka kan nggak nyebut ini sampai kapan gitu kan. Dan ini bukan opini dari orang Cilegon ya, ini sekedar asumsi gue yakin nggak 100% orang Cilegon bakal dukung klub ini kalau misalkan berhome base di Cilegon, oke? Karena gini, waktu Rans Cilegon ini bikin seleksi tertutup di Stadion Krakatau Steel, yang kalau nggak salah waktu itu juga banyak banget penonton yang datang untuk nonton seleksinya, itu sempat ada pelemparan flare dan kembang api, yang gua nggak bilang ini The Volcano, tapi gua nggak tahu ini pasti oknum lah ya, kita sebut oknum aja, oknum yang mungkin tidak menyukai akuisisi ini. Dan itu salah satu bentuk protes mereka dengan aksi tersebut, melempari flare dan kembang api ke dalam stadion ketika ada seleksi di Stadion Krakatau Steel. Nah sekarang gini, di dalam pertemuan tersebut ya, Pak Iryawan dan Raffi Ahmad di situ, Pak Iryawan benar-benar menjelaskan bahwa tidak boleh berganti nama, tidak boleh berganti logo dan home base untuk 7 klub pendiri PSSI. Ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Itu ada Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, PSM Jogja, Persis Solo, PPSM Magelang, dan PSM Madiun. Yang dimana 5 klub ini masih eksis di kasta Liga 1 dan Liga 2, sorry. Dan yang 2 ini Liga 3 tapi nggak terlalu eksis banget lah gitu. Cuman kalau PPSM Magelang kayaknya masih lebih eksis daripada PSM Madiun ya. Memang dalam statuta PSSI ya, pasal 17 nomor 1 poin G ya, yang menyatakan bahwa memang 7 klub pendiri PSSI ini tidak boleh berganti nama. Nah, secara nggak langsung di situ Pak Iryawan juga menjelaskan bahwa ini secara nggak langsung ya, kayak oh berarti selain 7 klub ini yang lain boleh gitu. Secara nggak langsung kan bilang kayak gitu. Nah sebenarnya gue sih gini ya, selama klub itu
tetap eksis, gue nggak masalah. Eksis maksudnya eksis namanya, eksis logonya, eksis homebase-nya, dan yang pasti eksis dengan supporter yang mendukung klub tersebut dari awal berdiri gitu ya. Nah, kalau di video yang gue tangkep, nih nanti gue kasih cuplikannya di sini, kalian bisa lihat dulu, oke? Ada 7 klub yang memang itu tidak boleh berubah nama, tidak boleh berubah logo, tidak boleh berubah homebase. Karena 7 klub itu klub pendirinya PSSI. 7 klub itu Madiun, Magelang, Seri Solo, Bandung, Jakarta, Jakarta terus, Jakarta, Persibaya. Ya. Yang lain yang itu nggak boleh. Nah, ini sekarang kalau Cilegon termasuk yang boleh kan berubah nama, berubah domisili. Jadi ya tujuannya klub itu, tujuannya PSSI itu klubnya nggak boleh bangkrut, nggak boleh mati. Siap. Cari sponsor. Ya, dengan cara ini kan salah satunya untuk supaya nggak mati. Siap, betul. Ya. Jadi nggak ada masalah kan. Siap. Kan di luar ramai. Ada masalah dengan Cilegon, sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Terima kasih. Nanti proses komunikasi aja sama Pak Sekjen. Siap. Ini kan setahun dulu pakai nama Cilegon kan. Iya, Pak. Nanti baru berubah Rans United. Oh, gak bener loh. Nah, di video itu Pak Iriawan hanya bilang bahwa yang penting klub ini tidak bangkrut, tetap eksis. Nah, eksis ini maknanya luas karena di situ Pak Iriawan juga tidak menjelaskan secara eksplisit eksis seperti apa yang akan dijalani oleh klub-klub ini. Dan akhirnya ini yang menurut gue bisa menjadi pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang ingin mengakuisisi, menghalalkan segala cara untuk memindahkan home base dari klub-klub yang udah eksis sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya Ratu Tisha ya, mungkin buat teman-teman yang ingat, salah satu petinggi PSSI yang cukup familiar dalam beberapa tahun terakhir, yang sekarang udah nggak di PSSI lagi, itu sempat melarang jual beli lisensi klub. Ini lisensinya ya, lisensinya. Jadi karena gini, lisensi itu ada hubungannya dengan keanggotaan PSSI ya, anggota tetap ya, kayak klub-klub seluruh Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu kan pasti terdaftar di PSSI, entah itu PSSI pusat ataupun PSSI provinsi atau Asprof. Nah, yang tidak dibolehkan di sini adalah lisensinya. Nah, lisensinya. Cuman kalau nama atau logo itu masih bisa diganti karena menurut gue pasal ini karet. Kalau misalkan ini gue nggak tahu pasal atau statement, tapi yang jelas statement dari Ratu Tisha ini karet menurut gue. Masih bisa dibolak-balik, masih bisa diakalin juga gitu. Karena kalau misalkan klub-klub itu hanya membeli klubnya, bukan lisensinya ya. Jadi mungkin bisa dibedakan lisensi antara nama klub. Jadi lisensinya tetap eksis, tapi nama dan logonya bisa berubah. Ini bener-bener berbanding terbalik dengan culture sepak bola Eropa. Ya sebenarnya ini terlalu jauh banget sih kalau kita meng-compare antara Eropa dan Indonesia. Yang pasti ya jauh banget lah gitu. Tapi kan kalau di Eropa kita lihat bersama ya, jual beli klub di sana wajar. Tapi klub itu sebagai badan usaha, bukan lisensi klubnya. Badan usahanya yang dijual nih. Jadi makanya di situ ada pembagian saham, lalu ada jual beli antar perusahaan gitu kan. Dan itu kenapa makanya banyak di klub-klub di luar negeri, di Eropa atau di Amerika atau ya di belahan dunia ini, satu klub itu bisa dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa perusahaan. Nah, itu yang nggak terjadi di Indonesia. Ya mungkin terjadi juga kalau lu lihat klub-klub besar ya. Klub-klub besar di Liga 1 mungkin ada juga beberapa klub yang ini sekian persen punyanya perusahaan ini, sekian persen punyanya perorangan ini gitu. Dan atau bahkan ada yang dilempar ke anggota klubnya. Jadi kalau tim-tim daerah ini biasanya kadang mereka punya klub anggota ya, kayak yang biasanya ngikutin liga internalnya gitu. Ya contoh dulu kan Persebaya kan punya liga internal gitu kan di Surabaya, atau Persija tuh kayaknya ada juga tuh klub-klub internal yang di bawahnya Persija, seingat gue. Kalau salah koreksi aja di kolom komentar. Nah, ini yang menurut gue cukup rancu banget, dan pasal-pasal atau statement-statement yang menurut gue masih bisa diakalin dan bisa diotak-atik, dan tidak ada kejelasan yang pasti di setiap regulasi PSSI. Mungkin harus direvisi lah banyak banget tentang jual beli klub ini. Karena menurut gue ya, gue bukan orang yang menolak akan sebuah pembaharuan. Gue mendukung, apalagi kalau memang itu tujuannya baik dan memajukan klub tersebut. Tapi gue juga bukan orang yang terlalu fanatik dengan sejarah, dan gue tidak menolak kayak orang kan adalah kayak fans ini terlalu sejarah banget nih, terlalu fanatik dengan masa lalu gitu. Karena menurut gue gini cuy, masa lalu itu tetap harus dijaga, harus penting. Itu karena itu yang membentuk masa depan.
menurut gua gitu. Jadi banyak hal yang menurut gua memang harus direvisi dari pasal-pasal PSSI ini, dan memang harus dibuat aturan yang jelas. Jadi lisensinya yang bukan dijual, yang diperjualbelikan, cuman badan usahanya aja, nggak apa-apa, badan usaha. Jadi gue punya klub nih, contoh lah nama klub gua Minor FC gitu. Minor FC 100% dimiliki oleh Faris. Kalau misalkan ada orang mau beli, oke, lu mau beli berapa persen? 30% misalkan. Oke, lu akuisisi, lu duitin, lu ganti, lu pegang 30%, gue pegang 70%. Itunya. Dan lu kalau misalkan ada orang yang beli dan membeli mayoritas sahamnya, misalkan hanya disisain 20%. Ada orang yang beli klub gue 80%. Berarti dia yang punya saham mayoritas. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan orang yang kayak gini tuh seenak jidat, ngerubah nama klub, pindah home base, langsung ganti logonya juga. Ya walaupun sebenarnya juga ya memang seenak lu lah, kan lu yang punya duit gitu kan. Ya memang seenak lu, tapi menurut gue kayak gue menyayangkan aja karena ada something yang hilang lah, ada something yang missing gitu. Kalau misalkan sejarah-sejarah itu berubah atau ya banyak hal lah. Kalau kayak gitu menurut gue malah merubah semuanya, merubah tradisi dan merubah ya gimana sih, karena menurut gue juga susah juga sih tetap, karena beberapa bulan yang lalu gue juga sempat bahas kayak gini juga sama Mas Estu. Kita sempat nyentil pembahasan klub Thailand yang bahwasanya mereka ternyata juga lebih banyak daripada Indonesia gitu. Maksudnya gonta-ganti nama klub, pindah home base, ganti logo gitu. Dan ya gue nggak tahu sih sebenarnya, mungkin ada orang yang lebih berkapasitas ngomongin ini. Cuman kalau menurut gue, kalau memang ini aturannya rancu ya, atau menurut lu gimana lah, karena menurut gue ini kayak harus dibikin aturannya harus jelas, harus dibikin statement yang apa ya, kayak di bold gitu, di garis merah, bahwasanya yang diperbolehkan itu hanya jual beli sahamnya atau di badan usaha tersebut, bukan lisensi klubnya atau gonta-ganti nama klub, pindah home base dan ganti logo gitu. Dan ya mungkin lu punya referensi atau lu punya pendapat, silahkan komentar aja, atau enggak lu share aja video ini, mungkin bisa juga jadi pembelajaran teman-teman supporter yang lain, biar kita juga bisa saling berdiskusi dan berwawasan. Dan ya mungkin cukup sekian itu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk komentar ya. Berikan gue masukan, kritik, dan saran untuk selalu terkoneksi dengan gue. Oke? Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak mereka teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi yang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke, bor? Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue @FarisTaufik dan akun toko jalan gue @FarisGoods dan @FarisSupply. Oke? Thanks for watching and I'll see you next video. Oke, ciao, bye bye.